penerapan kebijakan P3K paruh waktu menuai banyak kritik, utamanya dari tenaga honorer, terutama yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Hal ini dianggap karena status paruh waktu berpotensi tidak adil dan mengurangi hak-hak tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan, aspirasi para tenaga honorer harus segera ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB, baik terkait mekanisme seleksi dan syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer. Diketahui, Kemenpan RB menetapkan 2 syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, yaitu pernah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024, namun tidak mengisi kebutuhan jabatan. Agar komunikasi publiknya itu untuk diperbaiki dan berharap itu bisa satu pintu gitu, agar masyarakat menerima informasi tersebut secara utuh. Yang kedua, memang mendapatkan penjelasan yang cukup baik terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara ini. Utamanya ya terkait istilah-istilah tadi dan kemudian konsekuensi administrasinya seperti tadi. Ada paruh waktu, ada pegawai tidak tetap, macam-macam itu kan istilah-istilah yang harus dijelaskan kepada publik. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik tenaga honorer agar mendapatkan solusi yang terbaik sehingga menjamin kepastian status kepegawaian. Dengan adanya demo kemarin, segera pemerintah untuk menjadi bagian yang bisa memperbaiki sistem tersebut. Sehingga kami juga perlu untuk menanyakan kepada pemerintah, kami akan rapat dengar pendapat sama beliau. Dari nasib yang disampaikan oleh Bu Leni tadi, ya. Tapi saya berharap ya, guru baik di swasta maupun negeri tetap adalah seorang guru yang mengabdi ya, yang tanpa tanda jasa. Tadi disampaikan juga oleh saudara saya, Pak Ismet, tidak sepenuhnya orang-orang di Indonesia ini yang menjadi pimpinan negara maupun pejabat tidak sepenuhnya keluar dari sekolah negeri. Banyak yang keluar dari sekolah-sekolah swasta. Untuk itu saya berpesan kepada saudara-saudara dari Jawa Tengah sebagai guru, tetaplah berjuang. Walaupun harus menanti diterimanya atau tidak ya, saya sih berpesan sekali lagi tetap berjuang ya di bidangnya sebagai guru secara profesional. Yang selanjutnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya Pak Pendrat. Kita ini jangan sampai terlena setiap waktu kita menerima dari beberapa perwakilan-perwakilan daerah di masalah yang sama, Pak Ketua. Selalu ya, harapan-harapan ini disampaikan kepada kita. Yang mana sebelumnya kita juga pernah duduk bersama-sama dengan kementerian, itu pun tidak ada tindak lanjut. Hanya sebatas menerima, menyampaikan, tidak ada pengawalan. Jadi saya berharap meneruskan dari teman-teman, saya sepakat kita bikin tinja atau pokja sebutnya ya, biar ini ada kepastian. Jangan sampai menjadi satu harapan-harapan yang tidak pasti buat saudara-saudara kita yang memang betul-betul berharap. Lebih baik katakan pahit, ya kan? Tapi mereka menerima. Sehingga mereka bisa menentukan arahnya harus kemana. Itu. Selanjutnya, saya juga berpesan, ya, jangan sampai yang disampaikan Pak Dirman tadi ada R1, R2, R3, jangan sampai R ini nambah nih setiap tahun. Jadi rencana tanpa ada kepastian. Untuk itu saya berpesan kepada pimpinan di Komite 1, ya, segera apa yang sudah kita terima sampai hari ini ada tindak lanjutnya. Sehingga kinerja kita setiap hari, ya, kita menerima, kita mendengar, ini ada kepastian, ada hasil kerja. Kalau tadi Pak Pendrat bilang lebih baik saya ada di lapangan, ya kan, dengan emosi, dengan kekuatan fisik dan tenaga kita berbuat buat masyarakat nyata, ketimbang kita duduk di kursi empuk, dingin, dapat makanan, dapat minuman, tapi harapan-harapan masyarakat tidak kunjung tiba. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan saya. Terima kasih. Pimpinan sekalian ya, kita dari Papua Barat Daya. Oke, sekalian saya kenalkan ini Pak Paul Vincent Mayor, SIP CMMNLP. Hadir juga sekalian dengan Pak Lamek ya,
Dewan, betul ya, Lansiba. Saya persilakan Pak Paul Vincent. Baik, pimpinan. Pertama, saya sangat apresiasi teman-teman kita yang datang. Kedua, jangan kita PHP-in teman-teman yang selalu datang. Artinya setelah rapat gini harus kita konferensi pers. Kita tindak lanjuti langsung. Contohnya kemarin, teman-teman di Papua itu saya dorong sampai akhirnya ada kebijakan khusus di Papua untuk ASN-ASN ini. Dan saya babat sendirian tanpa teman-teman yang lain di DPD. Gitu. Artinya kalau saya sendiri saja bisa, bagaimana kalau atas nama lembaga, atas nama komite? Jadi jangan kita PHP-in teman-teman yang datang. Ini mereka bawa masalah. Masalahnya kita langsung eksekusi buat panitia kerja. Lalu kita kawal terus, mainkan akrobatik politik kita, karena kita itu kan bukan partai politik yang bisa dikontak oleh ketum. Fraksi kita banyak. Kita ini 152 orang. Mari kita mainkan peran kita untuk menggolkan teman-teman yang datang ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Mayor. Pak Lamek, kakak menyampaikan? Bali daftar. Baik, terima kasih untuk waktunya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu dan salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan rapat dan Bapak Ibu Senator, kita semua yang ada di sini. Saya langsung saja sesuai dengan prolog Undang-Undang 45, yaitu salah satu poin yang esensial adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan saya pikir ini sangat penting sekali. Ya, artinya membangun Indonesia ke depan itu modal utamanya adalah pendidikan, dan di sini guru sebagai penggerak utama ya. Dan saya pikir bicara pendidikan itu menjadi tanggung jawab kolektif, kita semua bertanggung jawab. Oleh karena itu saya mungkin tidak banyak ada persoalan yang hari ini kemudian terjadi di kami di Papua Barat khususnya, itu lebih kepada DBH, dana pembagian hasil ini kan mereka P3K ini kan digaji dari situ, dan selalu terjadi keterlambatan. Ini penting sekali untuk kemudian kita harus perhatikan secara bersama sehingga ke depan itu tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kasihan guru-guru di pedalaman di sana kan, mereka di pedalaman dan lain-lain punya kebutuhan yang banyak. Oleh karena itu kita berharap hal-hal seperti begini harus kemudian didorong sehingga tidak menghambat aktivitas belajar mengajar di mereka yang ada di Indonesia secara holistik, tapi kami lebih khusus di Papua Barat. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap kita bisa dorong ini bekerja sama dengan mereka di Komisi 2 ya, di DPRW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan.